Para Kage sampai era ini memang sudah banyak sekali yang gugur dalam pertempuran di masa lalu. Sebenarnya kemampuan mereka sangat menakutkan. Masalahnya ada dua orang Kage yang dikalahkan oleh satu orang. Detik-detik kepergian para Kage ini juga disebabkan oleh ninja tangguh atau Kage lain. Orang seperti Mizukage, ya contohnya Yagura, ia akhirnya kalah di tangan Itachi dengan teknik Amaterasunya. Yagura sendiri awalnya mampu membuat kewalahan anggota Akatsuki tersebut. Masalahnya ada berapa sih para Kage yang sangat jelas proses kepergiannya dalam dunia shinobi ini. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 7 Kage dan proses kekalahannya sampai sejauh ini yang diketahui. Oke, sebelumnya memang orang seperti Hashirama belum dikatakan jelas apakah ia dikalahkan Kakuzu, tapi faktanya tidak. Atau Kage lain yang masih penuh misteri, bagaimana ia bisa dikalahkan, ada beberapa orang di antaranya. Tapi 7 orang Kage ini sudah diperlihatkan cara mereka di pertempuran terakhir tersebut. Di nomor 7 ada Tobirama Raikage kedua. Si Master Elemen Air ini dikenal sebagai Kage tercepat dan tercerdas pada masanya, di mana Kage ini dikenal sangat cepat dan membawa perubahan pesat bagi Konoha dari sektor akademik maupun militer dengan terciptanya beberapa Anbu dan unit lain. Tobirama adalah orang terkuat di Konoha saat ini. Selain itu, ia adalah masternya teknik terlarang. Nah, pada saat ingin beraliansi dengan Raikage kedua, mereka disergap oleh pasukan Ginkaku dan Kinkaku. Dua orang ini tentu bukan orang biasa, dan level kekuatannya setara dengan Kage, karena mereka memiliki cakra Kyuubi dan berhubungan langsung dengan Rikudo Sennin. Selain itu, mereka memiliki 5 senjata penyegelan milik Rikudo tersebut. Raikage kedua jelas gugur dalam aksi tersebut, sementara Tobirama bisa saja kabur. Tapi demi menyelamatkan generasi penerus macam Sarutobi dan Zoukagami dan rekan lainnya, ia malah mendatangi pasangan emas perak tersebut. Kembar siang siur mengatakan, Tobirama berhasil kabur dari pertempuran tersebut dengan luka sangat besar. Tapi ada pula yang mengatakan Tobirama juga gugur dari aksi terakhir tersebut. Tapi yang jelas, setelah itu Tobirama juga pergi dalam dunia shinobi. Masuk ke urutan nomor 6 ada Hiruzen. Nah, kali ini muridnya Tobirama, Sarutobi di masa muda memang shinobi yang tangguh. Masalahnya ini, ia sudah tua, stamina dan cakranya tentu tidak semaksimal dulu. Dan ini yang ia lawan adalah murid tersayangnya, Orochimaru. Tentu tekanan psikologis juga terjadi. Orochimaru saat itu ingin menghancurkan Konoha, dan di desa yang tersisa hanya Hiruzen seorang yang bisa mengimbanginya. Kemampuan keduanya mirip karena itu adalah guru dan murid. Masalahnya, Orochimaru ini sangat cerdas dan ia bisa mendesak gurunya dengan berbagai cara seperti teknik ular. Tapi bukan Hiruzen namanya kalau tidak memiliki teknik yang tak terduga. Finjutsu, Shiki Fujin, seketika Orochimaru kaget dan tangannya tersegel. Artinya, ia sudah tidak bisa menggunakan ninjutsu dalam beberapa waktu kemudian. Dan jiwa Hiruzen akhirnya tersegel dalam iblis Shinigami. Sementara itu, Orochimaru juga mengakhirinya dengan Kusanagi no Tsurugi. Berikutnya di nomor 5 ada Minato. Ini yang paling jelas, Minato adalah Kage tercepat setelah Tobirama. Nah, cara kepergian Minato ini adalah menyelamatkan putranya dari serangan Kyuubi. Ya, meski awalnya Kyuubi ini dibangkitkan Obito yang ia kira Uchiha Madara. Minato dan Kushina melindungi Naruto dari serangan monster ekor 9 tersebut, kemudian menggunakan Shiki Fujin dan membagi cakra Kyuubi ke dalam Yin dan Yang untuknya dan untuk anaknya. Kemudian nomor 4 ada Gangetsu Hozuki. Sebagai seorang Mizukage kedua, kemampuan Gangetsu sangat mengesankan di masa lalu. Bahkan para Kage Edo Tensei juga mengakuinya di perang Shinobi keempat. Gangetsu dapat menjadi transparan atau menciptakan Fata Morgana dengan kerang miliknya. Kemampuannya juga luar biasa di masa lalu. Masalahnya, lawannya dihadapi adalah rivalnya sendiri. Ini jelas pertempuran Kirigakure melawan Iwagakure. Ya, musuhnya adalah Mu. Dikatakan pertempuran tersebut berakhir imbang di mana keduanya sama-sama kalah. Lalu kemudian di nomor 3 ada Mu. Ada alasan kenapa kita masukkan Mu di sini. Di masa itu, Mu adalah shinobi sangat langka. Kemampuannya sebenarnya di atas Gangetsu Hozuki sedikit. Ia adalah shinobi Kekkei Tota, satu tingkat di bawah Kekkei-mora para Otsutsuki, serta satu tingkat di atas Kekkei Genkai. Jinton adalah teknik yang membuat shinobi ini ditakuti. Dan ia adalah guru Onoki dan legenda shinobi terkuat Iwagakure.
Mu adalah tipe sensor, bahkan di antara 4 Kage, hanya Mu yang tidak bisa terdeteksi dan tidak bisa disegel oleh aliansi Shinobi. Ya, meskipun pada akhirnya pertempuran terakhirnya melawan Mizukage kedua, dan Edo Tensei tersebut dikatakan jika yang mengalahkannya adalah Mizukage. Artinya, dua orang ini sama-sama imbang dan gugur. Lalu kemudian kita masuk ke urutan nomor 2, ada Kazekage Rasa. Sebenarnya, orang seperti Kazekage ketiga, konon kabarnya juga dikalahkan oleh Sasori, di mana ia adalah kage terkuat Tsunagakure. Jadi gimana ceritanya Sasori bisa mengalahkannya? Tidak ada yang tahu, atau ditipu mungkin. Bahkan dalam Edo Tensei yang Orochimaru, Kazekage ketiga mengatakan, "Sasori ya, aku akan membalas perbuatanmu." Seperti marah karena telah dikalahkan dengan cara yang tak terduga. Oke, itu Kazekage terkuat Tsunagakure. Ada penerusnya sebagai Kazekage juga, ya dia adalah Kazekage Rasa. Kemampuan kage ini sangat mengesankan di masa lalu. Tak pasir sih, tapi dalam bentuk lebih berat. Ya, emas. Kazekage Rasa bisa menciptakan gelombang tsunami emas besar atau kemampuan pertahanan pasir tebal. Kemampuan Rasa sangat disegani di masanya. Masalahnya, orang yang mengalahkannya adalah seorang legenda Sannin dengan dibantu Kimimaro. Nah, di sini Orochimaru 2 kali telah mengacaukan desa, bahkan mengalahkan para petingginya, Sarutobi serta Rasa. Orochimaru di masa lalu adalah seorang villain yang besar dengan nama Sannin dan dimiliki jaringan mata-mata tersebar ke seluruh penjuru. Itulah sebabnya di era Boruto ini kehadirannya juga masih menjadi kewaspadaan bagi para shinobi, karena ia juga seorang monster yang sangat berbahaya. Rasa dan Sarutobi adalah contoh nyata di balik kekejaman seorang legenda Sannin. Ya, meski saat ini ia sudah mulai melunak dengan kehadiran Mitsuki dan Log, dan sepertinya memihak ke Konohagakure sebagai rumah aslinya. Dan terakhir di nomor 1 ada Onoki. Tsuchikage Onoki dikatakan sebagai penerus Mu di masa lalu. Bahkan dalam pertempuran shinobi keempat, Madara mengaku jika Onoki sangat membuat kacau, di mana patua yang satu ini sangat gigih dibandingkan para kage yang lain. Mungkin karena pengalaman pertempurannya di masa lalu. Onoki dengan kemampuannya, Jinton elemen debu sangat ditakuti di masanya. Bahkan Tsunade mengatakan jika Keke Tota harus dilawan dengan Keke Tota. Itulah alasannya ia pergi ke medan perang dengan usia tuanya melawan gurunya sendiri, Musama. Tapi hebatnya di konflik shinobi keempat, kekuatan dan daya tempur Onoki sangat-sangat mengesankan. Ia bisa terbang, menyerang dengan elemen partikel atau bahkan golem elemen tanah. Ia adalah shinobi terkuat Iwagakure saat itu. Bahkan orang ini sempat beberapa kali muncul di era Boruto sebelum benar-benar pergi dari dunia shinobi. Dan orang yang mengalahkannya sebenarnya bukanlah Lord Gu sebagai orang yang ia ciptakan sendiri bersama dokter tersebut, melainkan ia menyesali perbuatannya dan tidak ingin para shinobi digantikan dengan para manusia buatan yang tidak sempurna ini meskipun mereka dibekali dengan Jinton pula. Karena merasa bersalah dan ingin menebusnya, Onoki akhirnya menggunakan sisa cakra dan kekuatan terakhirnya kemudian menggunakan teknik Jinton super besar, sembari mengatakan seperti ini, "Aku adalah Onoki, si Master Jinton." Duar. Kemudian Lord Gu bersama Jintonnya tidak mampu membandingkan besarnya Jinton Onoki sama. Dan setelah itu Onoki gugur dalam pertempuran, lalu dihadiri oleh para kage dari 5 negara besar. Ya, meski saat itu kepemimpinan Iwagakure sudah dipegang cucunya Kurotsuchi Anekai. Jadi kesimpulannya, ketujuh kage di atas sangat jelas dikatakan bagaimana proses kekalahannya. Mereka adalah shinobi terkuat di desanya dan di masa itu. Mereka juga membawa perubahan bagi tiap desa. Masalahnya, lawan yang mereka hadapi untuk terakhir kali memiliki kemampuan setara. Bahkan salah satunya saudara jauh dari Rikudo Sennin dan memiliki tanduk seperti klan Otsutsuki di era Boruto ini. Namun di masa shinobi era lama, para kage kemampuannya sangat mengesankan. Bagaimana di era Boruto sekarang ini? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai 7 kage dan proses kekalahannya sampai sejauh ini yang diketahui. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat.
Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time, dan bye-bye.